Kita lakukan kajian yang pertama dulu ya secara offline. Waktu itu saya hadir di Pekanbaru. Kali ini saya akan menggunakan slide, mudah-mudahan nanti lebih sistematis. Pak Ibu hadirin rahimakumullah, materi Islamic Worldview ini sudah sangat sangat lama, sangat panjang lah. Saya mengajar dari tahun 2005 ya, saya mengajar Islamic Worldview di Pusat Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia selama 5 tahun. 2005 sampai 2010 di program S2 politik Timur Tengah dan ekonomi Islam, juga psikologi Islam. Jadi di UI itu ada namanya Pusat Studi Timur Tengah dan Islam. Itu ada program S2. Nah, setelah itu 2010 ya sampai sekarang itu saya masih mengajar ini di Universitas Ibnu Khaldun Bogor ya di program S2, S3. Nah, juga sempat saya mengajar ini di Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS. Nah, sekarang ini masih tetap di UIK dan juga di pesantren saya, di pesantren At-Taqwa Depok. Islamic Worldview ini diajarkan selama 5 semester. Ya, mulai dari kelas 1 SMA. Jadi SMA itu selama 5 semester para santri mendapatkan kajian Islamic Worldview. Karena pengalaman kami memang sangat penting anak-anak sejak ya usia akil balik, usia 15 tahun mereka sudah mukallaf, mereka sudah bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri. Jadi anak-anak harus kita bekali gitu ya dengan kemampuan berpikir yang benar ya, dengan framework pemikiran Islam dan juga kesadaran atau pemahaman terhadap tantangan pemikiran modern. Karena serangan ya ujian iman di zaman sekarang ini luar biasa beratnya. Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, seorang ulama besar India, juga sahabat Bapak Muhammad Natsir, beliau mengingatkan bahwa setelah era ya Rasulullah SAW, di era modern inilah sebenarnya menurut beliau tantangan akidah yang paling berat. Jadi ujian iman yang paling berat itu menurut beliau sekarang ini. Karena ujian iman sekarang ini bukan berupa fisik ya, bagi sebagian besar kita umat Islam di Indonesia misalnya, ujian iman itu berupa pemikiran. Sehingga orang bisa tidak sadar dia telah kehilangan imannya ya, tanpa sadar. Nah, itu juga makanya anak-anak SMP ya, kalau di kampung sampai sekarang pun saya masih menerapkan itu, anak-anak itu dari usia SMP kelas 1 sudah kita ajarkan kitab Sulamut Taufik. Ya, dalam kitab Sulamut Taufik itu ada di bagian awal ya ada mukaddimah tentang bahaya riddah atau bahaya murtad. Nah, di mana disebutkan di dalam kitab ini ya, yajibu ala kulli muslimin hifdzu islami. Wajib setiap muslim ya setelah dia memeluk Islam, kewajiban terpenting, kewajiban pertama itu adalah menjaga Islamnya. Ya, amma yufsiduhu wa yubtiluhu ya huwa aridah. Dari hal-hal yang merusak dan membatalkan keislamannya. Itulah yang disebut dengan riddah. Wa aksamuhu salasatun, ya riddah itu ada 3. Orang bisa rusak Islamnya, bisa batal Islamnya itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah bil i'tiqad, ya dia tidak ngomong, dia tidak berbuat, tapi hatinya sudah murtad, ya sudah tidak meyakini hal-hal yang wajib untuk diimani. Yang kedua bil qaul, ada orang yang rusak Islamnya karena ucapannya, ya karena pendapatnya. Yang ketiga adalah bil fi'li, ada orang yang rusak imannya karena perbuatannya. Ya, ada dosa yang bentuknya itu riddah, misalnya dia sujud kepada patung, nah itu bentuk riddah. Nah, jadi kenapa worldview ini penting, ya, Islamic worldview ini penting? Pertama ini ya, karena ini ujian iman.
iman kita ini harus selamat, karena kalau nauzubillah ya, iman yang rusak itu amalnya sia-sia semua. Ya, kita hidup ini diuji imannya. Ya, Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 23, ayat 2 sampai 3 ya. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ya, apakah manusia itu menyangka dia akan dibiarkan ngaku-ngaku iman gitu ya. Nah, enggak begitu ya. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin ya. Dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, yang dengan ujian iman itulah maka ya kelihatan ya tampak hasilnya siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya dusta. Ya, jadi hidup kita ini diuji, semua diuji. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan lingkungan, ada yang diuji dengan istri, dengan suami, ada yang diuji dengan kecantikan, popularitas, semua ini ujian. Ya. Dan kita harus selamat dari ujian iman ini, karena kalau iman tidak selamat, ya dia kufur. Kalau dia kufur, nauzubillah ya, amal perbuatan semua sia-sia. Ya, kita bisa merujuk surat An-Nur ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Ya, orang-orang kafir itu menyangka ya, maaf. Orang-orang kafir itu a'maluhum kasarabin biqi'atin ya. Orang-orang kafir itu amalnya seperti fata morgana di tanah yang datar. Yahsabu dham'anu ma ya, mereka menyangka ya fata morgana itu air ya, disangkanya air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Ketika dia datangi air itu dia nggak dapat apa-apa. Ya, dalam ayat yang lain disebut orang-orang kafir yaitu amalnya seperti haba'am mansura ya, debu yang dihambur-hamburkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 217 juga disebutkan wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad ya dari agama Allah, fayamut kemudian dia mati ya, wa huwa kafirun dan dia dalam keadaan kafir, maka fahabitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ya, maka dia akan hapus amalnya ya, dunia dan akhirat. Jadi masalah iman ini sangat serius ya. Dan untuk itulah memang para nabi diutus ya. Dalam surat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Jadi memang untuk menegakkan kalimat tauhid. Di dalam surat Toha ya sudah disebutkan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi ini iman nih yang paling penting ya dalam hidup ini, nggak ada lagi yang lebih penting daripada iman. Nah, itu pertama. Yang kedua, sekarang ini kita hidup dalam dominasi peradaban barat. Peradaban yang dibentuk dan sampai sekarang masih dipimpin, dijalankan oleh kaum lantardo ya. Lantardo anggal Yahudi walan Nasoro hatta tetapi amilatahum. Dan dominasi peradaban barat ini masih terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, hampir seluruh kehidupan kita. Ya, kita sekarang nih bikin sekolah ya model barat, ya bikin kampus ya model barat, nilai-nilai kemuliaan, kemajuan, ya pembangunan misalnya itu masih menggunakan standar barat. Ya, jadi kita harus akui nih, ya, hidup kita memang dunia ini bukan hanya kita sebenarnya, semua di dunia ini masuk dalam barat ini. Kemudian yang ketiga ya hadis Rasulullah SAW ya, badiru bil amali sholihat fasatakunu fitanun
kaqita'il lailil mudhlimi, ya yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunia. Ini Rasulullah mengingatkan kepada kita semua akan datangnya satu zaman yang penuh dengan fitnah, fitan. Ya. Nah, fitnah dalam hadis ini sama dengan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu adalah kekufuran, kemusyrikan. Nah, itu adalah kegelapan. Iman itu kan cahaya. Ya, kekufuran, kezaliman, kemunafikan, kemusyrikan itu adalah kegelapan, zulm. Ya, minal zulumati ilan nur, itu dari kekufuran, kemusyrikan menuju cahaya. Nah, kata Rasulullah SAW, akan datang satu zaman yang penuh dengan fitnah sampai gelap. Nah, ketika itulah beliau ingatkan, ya yusbihur rajulu mu'minan. Di waktu pagi orang masih beriman, masih mukmin. Wa yumsi kafiron, sore sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, sore mukmin, pagi kafir. Kenapa terjadi begitu? Ya bi'u dinahu bi'arati minat dunia. Karena pengaruh, ya, penyakit hubud dunia ini, penggodaan dunia itu. Dia jual agamanya karena dunia. Bi'u dinahu bi'arati minat dunia. Itu penting sekali, makanya di dalam kitab Qur'an 12 ya, pasal 1 Raja Ali Haji mengingatkan itu. Ya, barang siapa mengenal yang 4, taulah maka ia itulah orang yang makrifat. Yang 4 itu apa? Ya, barang siapa mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Ya, yang kedua, barang siapa mengenal diri, ya, maka taulah ia Tuhan yang pahri. Yang ketiga, nah ini, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Dan yang keempat, barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia itu mudarat. Kita akan dapati banyak ayat-ayat ya Al-Quran dan hadis Nabi yang mengingatkan tentang bahaya ya penyakit hubud dunia ini. Begitu umat Islam kena penyakit hubud dunia, maka hancur. Ya, kata Rasulullah, ya bal antum kathirun walakinnakum guthaun ka gutha'is sail. Ya, kamu buih. Ya, jumlah kamu banyak tapi kamu buih. Nah, jadi itu. Kemudian yang keempat, nah kita perlu ingat juga hadis Rasulullah SAW, la tattabi'unna ya sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuh. Nah, jadi kita diingatkan Rasulullah, hati-hati loh kalian nanti ya sedikit demi sedikit pelan-pelan akan ikuti sunnah-sunnah kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Ini penting sekali untuk kita ingatkan ya, karena memang kita hidup dalam dominasi ya dua kaum ini yang mereka telah membangun satu peradaban besar ya yang telah memimpin manusia selama ratusan tahun. Nah, itulah yang disebut dengan al-hadarah al-gharbiyah, peradaban barat. Kemudian kita diingatkan lagi dengan hadis Nabi ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajisani. Ini penting dalam pendidikan ya, betapa pentingnya pendidikan tinggi itu. Kadang-kadang orang memahami hadis ini dianggap yang penting pendidikan dasar ya, pendidikan dasar. Anak-anak harus dididik dengan baik ya, tapi hadis itu justru menunjukkan yang penting pendidikan tinggi, karena anak itu baik dan tidaknya ditentukan oleh abawahu. Fa abawahu yuhawidani. Kita harus bikin TK yang benar. Kita harus bikin SD yang benar, bikin SMP yang benar, SMA yang benar. Tapi gurunya siapa? Guru TK, SD, SMP, SMA itu produk pendidikan tinggi. Ya, kalau perguruan tingginya rusak, melahirkan guru-guru yang materialis, ya, yang tidak mementingkan akhlak, ya dia akan mengajar anaknya, muridnya sama. Jadi kalau di Rio ini gitu ya, sebetulnya yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan di Rio itu ya UIR sebenarnya. Ya, kalau UIR rusak, melahirkan
sarjana yang rusak, pemimpin yang rusak. Nah, soalnya UIR pakai nama Islam, ya kan, Universitas Islam Riau. Ada yang protes ke saya, Ustaz, jangan jangan apa namanya, jangan pakai Islamisasi, pakai integrasi. Ya, saya bilang, lah Anda udah pakai pakai I-nya pakai Islam, Universitas Islam Negeri. Kalau nggak mau Islamisasi ya gantilah Universitas Integral Negeri. Ya. Kalau ada Islam itu berarti kita mau melakukan Islamisasi. Kalau nggak mau Islam diterapkan, ya jangan pakai nama Islam. Itu bahaya sekali itu. Ya, orang jual minyak babi, ya, tapi capnya babi. Nah, itu dosanya satu, dia jual minyak babi aja, tapi dia jujur ini minyak babi. Tapi kalau dia jual minyak babi, capnya onta, dosanya dua. Ya, jadi ini penting fa'abawahu yuhawidani. Ya, saya juga bilang sama teman-teman di Dewan Dakwah, antum pakai nama Muhammad Nasir loh. Kita punya kampus sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Nasir, pakai nama Muhammad Nasir. Nah, kalau kurikulum yang kita pakai tidak melahirkan, tidak mengarah, ya, tidak menggunakan konsep pendidikan Pak Nasir, ya kalau Pak Nasir ada di tengah kita mesti gak ridho. Ya. Namanya dipakai tapi konsepnya nggak dipakai, terus buat apa? Ya. Saya punya mahasiswa S3, saya tanya nangis waktu ujian, karena kampusnya pakai nama tokoh. Saya bilang, kalau tokoh itu hidup sekarang, melihat kampus antum, senyum, ketawa, atau menangis? Saya bilang, dia terus nangis. Dia bilang, walau kampusnya itu hebat, ya mahasiswanya puluhan ribu. Lalu kita pakai nama Islam, nama dakwah, nama tokoh, ya kan, itu tanggung jawab kita berat. Ya, nah jadi ini ya tidak ada yang sempurna, ya. Semua kita berusaha untuk apa namanya, ketika Pak Nasir mendirikan Pendis, ya, pendidikan Islam tahun apa itu 1932, ya, itu juga sama, ada proses. Itu kan sebuah upaya untuk proses kita menuju kepada yang lebih baik. Ya, samalah orang sekarang menolak, kok Bank Syariah itu nggak syariah banget ya gitu. Saya bilang, ya ini udah lumayan. Kalau saya, pendapat saya begitu. Ada proses lah orang untuk sama kayak Dewan Dakwah Islam Indonesia. Apa kita dakwahnya udah bener semua? Enggak juga. Tapi yang penting ada niat, ada semangat untuk kita menjadi semakin baik. Karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi ini peringatan Rasulullah, ya, fa'abawahu yuhawidani. Ya. Saya sering mengingatkan teman-teman gini, hati-hati ya, jangan kita nanti boikot ayam Yahudi, boikot sampo Yahudi, boikot air mineral Yahudi gitu ya. Tapi kita nggak boikot kurikulum Yahudi. Kita justru mengambil, ya, kurikulum pendidikan yang mendidik anak-anak kita memiliki sifat-sifat seperti orang Yahudi. Ya, seperti disebut dalam Al-Qur'an. Nah, itu kan jangan sampai begitu. Rasulullah mengingatkan ini. Ya, fa'abawahu yuhawidanihi. Kemudian yang berikutnya, ini kenapa kajian ini penting, ya, selama World View ini, kita punya musuh abadi, diingatkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa musuh abadi kita itu nyata, ya, yaitu setan jenis manusia dan setan jenis jin. Innahu lakum aduun mubinun, setan itu musuh yang nyata. Sehingga kisah tentang Adam dan Iblis dalam Al-Quran itu diulang-ulang, ya, dalam beberapa surat. Itu menunjukkan bahwa, ya, apa ya, mungkin kita sebut apa ya, pertempuran abadi lah gitu, ya. Jadi belum selesai gitu. Jadi dulu iblis iri dengki, ya, sombong, melengsarkan Nabi Adam dari surga. Kemudian iblis dilaknat oleh Allah. Iblis juga nggak mau terima, dia sumpah lagi, wa bi izzatika la ughwiyanahum ajmain. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya. Nah, kemudian dalam surat Al-An'am 112, ya, Allah mengingatkan pada kita semua, wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa, ya, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah untuk setiap nabi itu dijadikan oleh Allah, ya, diberikan Allah musuh
Ya, adwa. Siapa musuh para nabi itu? Syayatinal insi wal jinni. Setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Nah, apa pekerjaan setan-setan ini? Yuhi ba'dum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka menyebarkan kata-kata yang indah, zukhrufal qaul, ghurura, ya, untuk menipu manusia. Saya merenungkan apa ya zukhrufal qaul ghurura itu? Kata-kata indah yang menyesatkan manusia. Apa kata-kata yang paling hebat yang menyesatkan manusia itu apa? Nah, kalau kita orang akademik ya, saya berpikir kata-kata indah yang paling banyak menyesatkan manusia itu konsep, teori. Ya, teori ini gitu ya. Nah, teori itu kadangkala kan teori dalam dunia sains sekarang kita ini, sains modern kan teori itu dibentuk dari dua jalan, ya, dari empiris, dari panca indera dan dari rasional, dari empirical knowledge dan rational knowledge. Empirical knowledge ini teori yang dibangun dari riset-riset lapangan. Kalau riset itu di bidang kesehatan, ya, itu misalnya obat ini punya manfaat khasiat seperti ini, bisa riset lapangan, ya, itu empiris. Tapi misalnya untuk menentukan dewasanya seseorang, ya, sekarang kan psikologi modern menggunakan teori itu juga empiris. Elizabeth Harlock menggunakan teori tentang kedewasaan, ya. Dewasa awal itu 13 tahun sampai 18 tahun. Nah, mereka melakukan uji empiris gitu ya, membuat kriteria, kemudian diteliti anak-anak umur 13 sampai 18 tahun terus disimpulkan. Oh, inilah mereka ini masih peralihan katanya. Sudah tidak anak-anak lagi tapi belum dewasa juga, maka disebut remaja. Nah, remaja itu yang bingung, belum menentukan sikap. Nah, saya bilang, itu Anda risetnya remaja-remaja bingung. Ya, kemudian Anda kriteriakan sendiri, mereka masih bingung menentukan sikap. Ya, kalau dulu di masa sahabat Nabi, orang-orang 13 tahun, 14 tahun sudah daftar perang. Mereka nggak bingung. Ya, anak-anak yang kita didik dengan benar, 15 tahun sudah matang. Bung Karno itu 15 tahun sudah matang. Sudah ngintil Kiai Ahmad Dahlan. Oleh orang tuanya dititipkan kepada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Muhammad Natsir sejak SD beliau sudah mengajar di Suro. Ya, anak-anak kita dulu matang di usia belasan tahun. Ya, tapi sengaja ya dibuat supaya mereka tidak matang. Ya, karena worldview-nya salah. Nah, dengan itu ya, ini kenapa kajian worldview ini penting? Karena kita hidup di sini sekarang. Tantangan kita ini berat banget. Mempertahankan ya iman kita sendiri, keluarga kita, ya, untuk ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu nggak mudah sekarang ini, ya, di era sekarang ini. Saya ngerasain betul nih Bapak Ibu sekalian. Saya istri 1, anak 7, ya, belum ada pesantren tiap hari, gitu. Waduh, itu masalah berat banget itu. Ya, tambah lagi dewan dakwah itu. Ya. Makanya udah lama saya bilang kalau teman-teman dewan dakwah, kalau ada yang bisa ganti saya, besok saya mundur. Saya bilang. Saya ngurusi 1 istri sama 7 anak, 3 cucu, sekarang tambah lagi berpondok, berat banget ini. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Saya kalau istri saya nyuruh saya kawin lagi aja sekarang, kamu kawin lagi gitu. Saya juga hari ini saya belum mau. Ya Pak Saproni ya, jangan coba-coba loh Pak Saproni itu. Berat tuh hisapnya di akhirat. Ya, jadi jangan mau kalau istrinya, siapa dekan psikologi kita siapa? Yang lucu tuh siapa? Siapa? Pak Sigit ya? Ada nggak Pak Sigit? Nah, itu hati-hati tuh Pak Sigit tuh. Saya perhatikan agak agak berani orangnya tuh. Tolong dijaga itu ya Pak Saproni ya, Pak Sigit tuh bahaya itu. Banyak penggemarnya. Nah, ini ada 2 pernyataan penting ya. Pertama saya ambil dari Profesor Syed Naqib Alatas, yang kedua dari Bapak Muhammad Natsir.
apa sih yang sekarang sedang kita hadapi. Sekarang Prof. Alatas memang terkenal di buku beliau Islam and Secularism, ya, ini buku yang legendaris lah, ya. Buku ini saya udah baca dari tahun 84 waktu saya mahasiswa IPB, tapi nggak paham. Gitu. Alhamdulillah akhirnya saya berjumpa dengan Prof. Naqib Alatas, dan setelah saya kuliah di ISTEC, ya, Malaysia, buku ini alhamdulillah sekarang diizinkan di pesantren kami gunakan untuk anak SMA. Jadi anak SMA di pesantren kami itu ngaji Islam and Secularism, ya, buku Prof. Alatas ini selama kira-kira 2 tahun. Pokoknya khatam. Jadi dibaca kata per kata, disyarah oleh saya pun minta pada Profesor Muhammad Nur waktu itu untuk yang ngajar anak SMA ini Dr. Nirwan Syafrin, murid Prof. Alatas juga. Jadi saya menggunakan sanad gitu ya. Dr. Nirwan ini memang muridnya Prof. Alatas, jadi saya minta tolong ngajar anak SMA, karena ini salah satu penting untuk membekali anak-anak SMA kita punya pemikiran yang betul, gitu ya, punya pemikiran yang kuat. Ya nanti mereka terutama kelihatan ya dari ketika mereka sudah memahami betul peradaban Barat, ya, ajaran-ajaran Islam, itu insya Allah mereka sudah memiliki bekal yang lumayan, ya. Jadi saya dari 21 lulusan SMA kami ini di pesantren, alhamdulillah yang banyak yang pinter-pinter lah gitu ya, itu langsung memilih kuliahnya ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Jadi seperti anak saya juga 2 orang gitu ya, lulus pondok tidak mendaftar ke kampus yang lain. Saya bilang daftar ke kampus kita, kampus Islam. Karena kampus kita mendidik anak-anak menjadi orang baik. Jadi insya Allah, mudah-mudahan begitu nih saya berharap. Ya, para dosen UIR ya, yang anaknya pinter banget gitu ya, pilihan pertama UIR lah. Jangan yang lain dulu. Ya di UIR kita didik mereka jadi anak-anak soleh, anak-anak baik. Dosen UIR juga insya Allah ya, dosennya baik-baik. Apalagi nanti kalau udah memahami Islamic worldview insya Allah. Tuh kampus yang lain lewat lah. Ya, Harvard lah, kalau apa? Unri ya kalau di Pekanbaru ya. Ya. Mudah-mudahan saya lihat, saya nggak tahu di Pekanbaru ada nggak kampus sekolah Islam tuh yang pertama kali diucapkan terima kasih, diberi selamat kalau masuk UIR. Nah, gitu nanti begitu tuh Pak, insya Allah. Ya, karena di UIR kami akan didik. Saya sampaikan ke teman-teman semua kampus-kampus Islam, kita harus yakin dah tokoh kita dulu. Pak Nasir itu konseptor, ya, menurut saya Universitas Islam yang pertama itu Pak Nasir. Dia di buku Kapital Selekta itu ada itu tahun 1938. Pak Nasir sudah menulis ya artikel, maka panjang ya, makalah lah itu ya, nama judulnya STI, Sekolah Tinggi Islam. Dan beliau sangat kritis. Problemnya serius. Kenapa? Itu padahal bayangkan ya, kita merdeka 17 Agustus 1945. Universitas Islam pertama di Indonesia itu berdiri 8 Juli 1945. Jadi kalau menurut saya sebenarnya Hari Pendidikan Nasional yang tepat itu 8 Juli. Itulah berdirinya universitas pertama yang dimiliki orang Indonesia. Karena waktu itu universitas semua didirikan Belanda. Ya, Technische Hogeschool yang di Bandung, nanti jadi ITB, ya kan, Rijkshogeschool di Jakarta, jadi UI, juga Geniskundige Hogeschool, Sekolah Tinggi Kedokteran. Nah, tokoh-tokoh kita, ya, termasuk Bung Hatta, karena ketua panitianya Bung Hatta, sekretarisnya Muhammad Natsir, ya, itu mendirikan STI, Sekolah Tinggi Islam. Nah, salah satu mahasiswanya angkatan pertama itu namanya Subianto Joyo Hadikusumo. Jadi Presiden Prabowo itu sebenarnya nama Subianto itu diambil dari pamannya itu, mahasiswa angkatan pertama Sekolah Tinggi Islam. Dan dia nanti gugur di Lengkong, ya, di Bandung. Waktu Bandung Lautan Api. Jadi Prabowo itu selalu membanggakan nama dia. Paman saya itu pahlawan, ya, gugur di Lengkong. Cuma beliau kesetanya belum pernah nyebut ya, bahwa beliau itu sebetulnya pamannya itu mahasiswa, ya, Sekolah Tinggi Islam. Nah, itu tuh mas saya dulu tokoh-tokoh kita tuh visioner banget sebelum merdeka, ya kan, sudah mendirikan universitas.
betapa pentingnya universitas. Jadi 41 hari sebelum proklamasi kemerdekaan. Dan tokoh kita menyadari betul, makanya Pak Prof. Aratas kan menyebut konfrontasi antara Barat dengan Islam telah bergerak dari level sejarah keagamaan dan militer ke level intelektual. Konfrontasi itu bersifat permanen, ya. Maka disebut antara Islam dengan Barat ada hubungan yang bersifat permanen, yaitu apa? A permanent confrontation. Konfrontasinya abadi dalam level worldview. Ya. Nah, nanti ini yang banyak kita bahas. Bagaimana worldview Barat dan worldview Islam itu memang konfrontatif, nggak bisa dipertemukan. Karena Barat memandang Islam sebagai tantangan paling mendasar terhadap jalan hidup atau pandangan alam mereka. Jadi worldview, pandangan alam. Jadi yang worldview yang paling serius, ya, memberikan kritik yang paling mendasar terhadap Barat adalah Islam. Nggak ada, Ibu sekalian, ya, kitab suci manapun, agama manapun yang mengkritik kaum Yahudi seperti dalam Al-Quran. Saya alhamdulillah tahun ini dengan istri dapat undangan haji, ya. Saya udah pernah haji kedua. Haji kedua ini saya sempat menulis 10. Silahkan nanti dilihat di mediadakwah.id ada tulisan saya 10 catatan haji itu. Saya banyak mengungkap dalam perenungan saya di Tanah Suci itu, wah betul-betul ya, haji ini seperti puncak konfrontasi abadi Islam dengan Yahudi. Misalnya gini, orang Yahudi itu kalau mendeskripsikan sejarah mereka itu menurut saya curang gitu ya. Mereka tidak berhenti ke Nabi Yakub. Padahal Yahudi itu adalah keturunan Nabi Yakub, Bani Israel. Mereka panjangkan history of the Jewish people itu dari Ibrahim. Karena mereka mengklaim kamilah keturunan yang sah dari Ibrahim. Nah, dengan itulah mereka berhak, kata mereka ya, mengatakan we are the chosen people. Kalau surat Al-Jumu'ah menyebut Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Jadi kaum Yahudi itu mengklaim kamilah kekasih Allah satu-satunya. Nahnu awliya'ullah min dunin nas. Ini akar masalah dunia ini, ruwet ini dari sini nih sampai sekarang nih. Karena Yahudi mengklaim mereka bangsa pilihan Tuhan. Ya, nahnu awliya'ullah min dunin nas, we are the chosen people. Karena kami bangsa pilihan Tuhan, kamilah yang berhak ya tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan, the promised land itu. Yang mereka sebut sebagai Eretz Israel itu. Israel Raya. Itu yang akar masalahnya di situ sampai sekarang lihat. Yahudi itu, bahkan duta besar Israel ya di PBB pun kalau ditanya, apa dasar Anda menguasai tanah Palestina? Loh, mereka tunjukkan Bible mereka. Bible Yahudi itu perjanjian lamanya orang Kristen itu, Old Testament. Ya. Bagi orang Kristen itu apa namanya New Testament. Kalau bagi orang Yahudi, Old Testament itu sudah nggak berlaku bagi mereka, bagi Yahudi. Ya, jadi itu yang Yahudi sumber masalah. Nah, bayangkan Bapak sekalian ya, di haji itu, misalnya Yahudi itu mengklaim apa keturunan yang sah dari Ibrahim, dijawab oleh kita, oleh orang Islam. Kamu nyebut nama Ibrahim itu berapa kali sehari? Orang Islam ini dalam sholat setiap hari mendoakan Nabi Ibrahim, menyebut nama Ibrahim. Al-Quran menegaskan makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, walakin kana hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Ya. Apa? Mereka menghina Hajar. Kita ibadah haji yang menurut saya ya sangat berat itu kan sa'i. Itu memuliakan seorang perempuan. Bagaimana ada agama yang begitu menghormati dan memuliakan perempuan, ya, sehingga kisah perjuangan Hajar itu diabadikan dalam ritual, ya sa'i. Ini dahsyat nih, ya. Cuma waktu itu jamaah haji ada yang nanya, itu kok bisa ya Hajar itu mau ditinggal oleh Ibrahim di tempat yang tandus, ya, sepi. Kok mau gitu? Ada suami yang ngomong ke istrinya gini misalnya, kamu tuh kayak Hajar itu loh, ya, tabah, sabar, ya, ditinggal suaminya bertahun-tahun juga mau sabar. Gitu. Nah saya bilang ajari istrinya, saya bilang gini aja, bilangnya sama suami,
itu suaminya Ibrahim, bukan kamu. Gitu. Coba kadang-kadang suami mau enaknya sendiri, Pak. Maunya istrinya begini-begini, dia nggak ngaca gitu. Ya itu Ibrahim, ya, yang siap menghancurkan patung-patungnya Namrud dan siap dibakar gitu. Jadi kalau punya suami seperti Ibrahim, ya mesti istrinya sanggup, Pak. Di madu juga mau. Tapi kalau kualitasnya, ya maaf ya masih seperti Pak Yogi ya, belumlah Pak Yogi ya. Jadi gitu ya. Jadi ini a permanent confrontation. Ya. Kemudian Pak Nasir pernyataannya menarik juga ya. Peperangan besar yang sedang terjadi di Indonesia adalah perang pemikiran, Ghazwul Fikri. Di sana lapangannya adalah lapangan kemampuan berpikir dan menyatakan pikiran dan kemampuan membanding dan membanding. Pak Nasir ini kata-katanya hebat ya. Jadi ada editor buku Fikud Dakwahnya Pak Nasir itu. Kalau nggak salah S.U. Bayasud ya. Dia itu mengibaratkan Pak Nasir itu kalau memilih kata-kata itu tepat, bijak. Ya, makanya Bung Karno itu kan kenapa memilih Menteri Penerangannya Muhammad Nasir tahun 46. Bung Karno itu percaya sama Nasir. Ya, Bung Karno itu sudah mengagumi Muhammad Nasir sejak dibuang di Flores. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian baca buku Di Bawah Bendera Revolusi, ya, itu ada 12 surat Bung Karno kepada gurunya Pak Nasir, Hasan, ya, tokoh Persis tuh. Kalau nggak salah ada 2 surat dari 12 surat itu yang menyebut nama Muhammad Nasir. Dan Bung Karno itu bilang gini, Tuan punya mubalik itu hebat, namanya Nasir itu. Nah, kenapa Bung Karno itu kagum sama Nasir? Waktu itu Pak Nasir baru lulus SMA, tapi sudah menjadi mubalik yang disukai. Bahkan Pak Nasir itu kemudian kan nggak mau kuliah ke kampus Belanda dan memilih mengajar. Mengajar di SMP Belanda, gitu, mengajar di pegawai jawatan kereta api. Sampai ada gurunya Pak Nasir, orang Belanda, itu tertarik. Dia ikut kajiannya Pak Nasir. Jadi Pak Nasir itu memang sejak lulus SMA itu udah pinter. Dan yang lebih mengagumkan lagi, zaman itu ya, Pak Nasir lulus SMA sudah nulis buku diktat untuk diktat mengajar. Ya, judulnya Kom Tot Het Gebet. Marilah sholat. Ya, simpel banget ya. Kalau sekarang ada orang nulis buku seperti itu mungkin dianggap buku sepele, tapi zaman itu buku itu yang mengagumkan Bung Karno. Karena ditulis dalam bahasa Belanda. Kan waktu itu kalau orang dianggap cendekiawan bisa bahasa Belanda. Ya, Haji Agus Salim itu mendidik anak-anaknya dari kata Pak Rum ya, Mr. Muhammad Rum. Haji Agus Salim itu anaknya lahir aja langsung diajari bahasa Belanda sama dia. Dan Haji Agus Salim nggak mau menyekolahkan satupun anaknya ke sekolah Belanda. Ya, itu hebatnya Haji Agus Salim. Anaknya dididik sendiri dengan bahasa Belanda sampai anaknya itu punya keyakinan ya, punya kemampuan rasa percaya diri yang tinggi. Karena menurut Haji Agus Salim juga Pak Nasir, dampak pendidikan Barat ini kata beliau adalah mengikis rasa percaya diri. Jadi menanamkan rasa mental rendah diri. Ya, minder white kompleks itu ya. Bahasa Jermannya itu mental rendah diri, minder ya. Mental ya bangsa terjajah, bangsa jajahan lah ya. Bangsa yang rendah itu ini saya juga mengajak banyak teman-teman di kampus-kampus Islam ya. Saya terus terang Pak, kalau di kampus saya sampai berapa belas tahun saya jadi anggota Senat Universitas Ibnu Khaldun Bogor, saya selalu menyampaikan, janganlah menyebut kampus kita ini ranking 110 lah. Enggak, sampai kita ranking 1. Saya nggak suka sebut kampus kita, kampus pakai nama Islam. Saya di grup para sahabat saya ya, di grup Muhammadiyah, kan jadi grup saya pengurus Muhammadiyah. Itu pernah bangga gitu, teman-teman saya. Alhamdulillah kampus kita Universitas Muhammadiyah Surakarta ranking 17 nasional. Itu alhamdulillah, banyak yang alhamdulillah. Ya, tapi saya lihat di atasnya ada UI, ada UGM, ada ITB. Terus saya bilang di grup itu gini, saya tidak ridho
nama nabi saya diletakkan di bawah nama Gajah Mada. Kita sudah pakai nama nabi kok. Nama nabi kita diletakkan di bawah nama Gajah Mada itu apa masalah kita? Ya, jadi itu rasa percaya diri karena tokoh-tokoh kita ini itu mengajar kita apalagi Al-Qur'an ya jelas kok wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ya, jadi kamu itu manusia yang paling tinggi derajatnya ini nanti kaitan dengan worldview nih tapi kalau worldview kita benar kita ini nggak minder Haji Agus Salim itu sampai begitu anaknya nggak boleh sekolah satupun di sekolah Belanda karena kata beliau itu anak-anak nanti ya dididik jadi bermental rendah diri. Pak Nasir juga begitu kan, dia bilang kenapa kita bikin sekolah sendiri, sekolahnya sederhana, cari dana susah, ya karena nggak kita bukan rendah. Ya, Pak Nasir itu mengingatkan tugas pertama pendidikan kita mengikis mental rendah diri. Jadi saya maaf ya saya nggak sependapat kalau dikatakan bahkan saya tuh nggak ridho tuh. Kampus kita di Indonesia, anak-anak terbaik kita dikirim ke kampus-kampus top dunia. Nggak enakan mereka dong. Saya terus terang anak saya mulai nomor 5, saya bilang, kamu pinter banget. Kamu udah ngisi, anak saya 17 tahun udah nulis buku, ngisi kuliah umum di di kampus. Ya. Saya bilang lah kalau kamu pinter, ya kamu nanti masuk UI bagus. Tapi kalau kamu masuk UI nanti enakan UI dong. Kan nanti kamu ditanya. Kamu lulusan mana? Lulusan UI. Nah, dikira kamu pinter karena yang didik UI. Kan kamu udah pinter. Kan mending saya didik sendiri. Ini saya ada lagi nanti. Santri saya ini insya Allah. Cicitnya Buya Hamka namanya Farel ya. Ini baru buku ketiganya baru selesai umur 19 tahun dia. Ya saya bilang kamu kuliah di tempat saya lah. Ya, jadi sampai saya jadikan jaminan, kamu kuliah di tempat saya. Ya, insya Allah kita didik kamu jadi orang hebat seperti Buya Hamka. Oh, bukunya bagus banget. Saya baca buku dia yang terakhir ini tentang biografi HK, Haji Abdul Karim Amrullah. Mungkin saya pun selama ini hanya mengenal Buya Hamka. Tapi setelah saya baca bukunya, cicitnya Buya Hamka ini tentang Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Rasul, itu dahsyat betul. Haji Rasul itu dahsyat betul, tidak kalah betul sama Hamka. Walaupun secara keilmuan menurut saya, HK ini lebih tinggi daripada Hamka, ayahnya Buya Hamka. Luar biasa, murid-murid beliau itu Rahma El Yunusia, Zainuddin Labe, Rasuna Said. Jadi termasuk Bung Karno itu mengaku sebagai muridnya Haji Abdul Karim Amrullah. Nah itu jadi ini nanti saya ingin bahwa kampus-kampus kita betul-betul ya punya haibah ya punya izzah dan ini bawa nama Islam, bawa nama dakwah ya bawa nama peradaban Islam dan sebagainya. Jadi ini Pak Nasir nih itulah medan dari satu peperangan dan pertentangan. Nanti di buku Fiqh Dakwah Pak Nasir menguraikan ini bagaimana pentingnya ya kita masuk di dalam pertempuran yang dahsyat ini, Ghazul Fikri ini, dan seperti beliau bilang seperti dalam peperangan, ya di samping kita harus menyiapkan prajurit-prajurit yang hebat, kita juga harus menyiapkan prajurit-prajurit yang hebat di bidang pemikiran. Nah sebetulnya itulah maksud Pak Natsir sebetulnya. Kenapa kita harus punya Universitas Islam, ya melahirkan itu. Ya, saya baca biografinya Bung Hatta yang ditulis Pak Deliar Nur ya. Ternyata Bung Hatta itu menyebut tentang Universitas Islam. Kan beliau ketua panitia pendirian Universitas Islam yang pertama itu STI yang nanti jadi UII. Betul memang Bung Hatta itu pengen kampusnya itu yang namanya tujuan Universitas Islam kata Bung Hatta apa? Melahirkan ulama-ulama yang ya berpengetahuan dalam dan luas. Hanya ulama seperti itulah yang akan bisa memimpin masyarakat. Jadi cita-cita Bung Hatta itu mendirikan Universitas Islam yang pertama itu dengan Pak Natsir dan lain-lainnya. Itu tujuannya melahirkan pemimpin. Dari kampus-kampus itulah lahir ulama-ulama yang akan bisa mimpin umat, mimpin masyarakat. Dan ini latar belakangnya ya. Rasulullah SAW kata Pak Natsir memulai dakwah Islam melalui perang pemikiran.
akidah Islam melawan akidah jahiliyah di Mekah. Nah, ini secara singkat, nanti insya Allah ini baru pengantar ya, namanya Islamic Worldview itu adalah Ru'yatul Islam lil Wujud. Ya, jadi wujud ini ya, wujud yang ada, ini ada dua, ada fisik, ada indera. Ini secara ontologis, worldview kita dalam memahami wujud bukan hanya yang hissi, ya, bukan hanya yang maksus, tapi juga ghairu maksus, ya, atau yang gaib. Bukan hanya yang sensible, ya, yang indrawi, tapi juga insensible. Nah, supaya kita punya worldview Islam, ya, apa ya, mungkin sebut worldview Islam itu disebut dengan pandangan alam Islam atau pandangan hidup Islam. Tapi lebih mudahnya itu mungkin kita sebut kerangka framework ya, of thinking ya, of Islam. Jadi kerangka dasar berpikir Islam. Jadi worldview inilah yang nanti kita melihat realitas ini dengan worldview Islam. Nah, supaya worldview kita ini benar, gitu ya, kita harus memahami beberapa konsep berikut ini dengan benar. Ya, nanti kita bicara konsep agama, konsep Tuhan, konsep nilai, konsep kebebasan, ya, konsep manusia, konsep dunia, konsep pendidikan, konsep alam semesta dan sebagainya. Tapi ini beberapa konsep dasar yang harus kita miliki ya, supaya kita memahami realitas itu dengan betul. Seperti waktu kajian yang pertama dulu kan saya beri contoh. Ya, kalau kita melihat orang sukses, nah, dalam worldview Islam tentu masuk ya dimensi ukhrawi dan dimensi ilahiyah. Orang sukses nih jadi presiden. Nah, di situ kita akan mengatakan bahwa dia jadi presiden karena ketentuan Allah. Ya, dan itu hebatnya worldview Islam ini masuk ke konstitusi kita di pembukaan UUD 45. Ya, linia ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur kan gitu. Jadi ketika bangsa kita merdeka itu atas berkat rahmat Allah. Itu worldview kita kan. Ya, itu masuk nih pandangan alam kita yang basisnya adalah kita pemahaman tentang Tuhan begini, agama begini, nilai begini masuk dalam menjadi pandangan alam kita. Jadi kalau orang sekuler nggak ada itu dimensi ukhrawi ya. Orang nanti worldview itu akan mendorong pada tingkah laku yang betul. Ya, misalnya gini, bagaimana kita memahami ya seorang Imam Abu Hanifah yang dia lebih memilih di penjara dan dicambuk daripada jadi pejabat. Gitu. Susah ini ada ulama yang kayak Imam Abu Hanifah itu dipaksa oleh sultan jadi pejabat, nggak mau, ya lebih memilih dicambuk dan dipenjara. Nah, itu ya karena beliau tentu ya keyakinannya kuat akan akhirat, tanggung jawab. Nah, jadi ini konsep worldview. Nanti kita ulang. Saya singkat, mudah-mudahan saya selesaikan dulu di sini ya. Jadi worldview Islam ini, kalau kita lihat dari mana terbentuknya itu dari konsep. Konsep-konsep itu diturunkan oleh Allah melalui wahyu. Gitu. Jadi kita ini berpikir kita Islami itu dari mana? Karena Al-Quran itu sebetulnya konsep-konsep isinya. Misalnya ya kan konsep Tuhan. Nah, Tuhan kita ini satu, ya tidak beranak, tidak diberanakkan, tidak bersekutu, ya bernama Allah. Nah, ini kan sudah clash of worldview dengan kaum musyrik karena dalam pandangan kaum musyrik Arab Allah itu bukan satu-satunya Tuhan. Kan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Mereka udah kenal Allah, tapi dalam konsep alam berpikir mereka jahiliyah Allah itu salah satu Tuhan gitu. Nah, itu yang diluruskan ya oleh Islam. Nggak begitu gitu. Di alam modern ini misalnya worldview dalam worldview barat Tuhan bagi mereka, God bagi mereka itu ada. Orang barat kan mengakui Tuhan. Tapi Tuhan bagi mereka tidak boleh mencampuri urusan kehidupan mereka. Worldview kita mengatakan bahwa Allah itu ya kan selalu campur tangan. Bahkan kita pun minta campur tangan. Misalnya kita berdoa, kita minta sukses kan, berarti minta Allah campur tangan dalam perbuatan kita. Ya, dari hasil itu. Nah, ketika kita berhasil, kita mengatakan alhamdulillah. Ini kan konsep dasar tentang Tuhan, ya. Misalnya
Kenapa nama Tuhan kita itu Allah? Dari mana? Itu wahyu, bukan budaya. Kenapa orang Islam sepanjang zaman, di mana saja, tidak pernah berselisih tentang nama Tuhan? Beda dengan Yahudi, dengan Kristen. Ya. Nama Tuhan bagi mereka sampai sekarang masih berdebat mereka. Nah, ini nanti pentingnya kita memahami bahwa konsep dan nama Tuhan kita itu dari wahyu, bukan dari culture, bukan dari budaya, bukan dari konsensus. Pandangan terhadap dunia, bagi kita dunia ini ladang amal untuk akhirat. Jadi dunia ini jembatan penyeberangan menuju akhirat. Makanya lucu kalau orang kemudian mau mau terus di dunia gitu, nggak bisa. Dia harus ke akhirat. Konsep kemuliaan, kesuksesan, apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Konsep alam semesta, ya. Ketika kita mempelajari alam semesta itu ada ayat Allah. Ya, tanda ini kewujudan Allah. Apa yang disebut dengan orang berakal, ya. Ini sebetulnya keren ya, Raja Ali Haji di Gurindam 12 pasal 5. Itu sudah merumuskan tentang konsep orang berakal. Ya, di antara tanda orang berakal di dalam dunia ia mengambil bekal. Oh, itu keren banget tuh. Maksudnya rumusan Raja Ali Haji ya. Ini worldview banget ya, worldview Islam banget gitu. Di antara tanda orang berakal di dalam dunia ia mengambil bekal. Itu keren. Jadi kalau kita bilang mencerdaskan kehidupan bangsa, apa yang kita cerdaskan? Kita bilang membangun budaya literasi. Literasi apa? Ya, orang baca komik, baca buku porno juga literasinya tinggi. Baca WhatsApp juga literasinya tinggi. Tapi apakah sampai Yang tadi itu aja lah kan? ya menjadi orang berakal? Nah, gitu kan. Konsep kita tentang orang berakal bukan hanya dia pinter, ya. Bukan hanya dia senang baca buku, tapi dia harus sampai kepada memahami hakikat Allah, hakikat dunia. Dalam dunia ia mengambil. Yang disebut orang cerdas apa? Dalam pandangan kita, ya, menundukkan nafsu dan menyiapkan bekal, ya, untuk akhirat. Kemudian bahagia itu apa? Ala bidzikrillahir tatmainul qulub, itu konsep itu. Nah, konsep-konsep ini kan, orang kaya apa itu? Ya bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya jiwa. Kemudian perempuan, nah nanti kita punya konsep perempuan yang berbeda dengan barat. Barat klasik, zaman Yunani maupun barat modern. Kita punya konsep yang berbeda. Nah, konsep-konsep inilah yang nanti membentuk cara kita berpikir. Jadi, cara kita berpikir ini sebetulnya dibentuk oleh konsep-konsep ini. Makanya nanti ya, bagaimana anak-anak kita dirusak, murid-murid kita, mahasiswa dirusak, dari mana? Ya dari konsep ini. Konsep hidup, konsep mulia, konsep ini itu rusak. Konsep kemajuan. Sebentar. Nah, ini contoh. Di Barat sekarang ini yang melalui buku-buku pelajaran kita, kan yang diajarkan begini. Ya. Konsep manusia itu raga, maka dibikinlah teori manusia purba, caveman, manusia goa. Konsep pendidikannya ya tujuan, sukses. Sukses itu apa? Kerja. Kurikulum, ya, teori kebutuhan. Konsep keduniaan, kebahagiaan, hiburan. Nah, ujung dari kurikulum pendidikan seperti ini apa? Ujungnya mesti dia memuja materi dan nafsu. Ya, ini surat Muhammad ayat 12, alladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Ini waktu haji itu ya, Masya Allah di kalimah talbiyah itu kan kita labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jadi 3 hal yang dikejar oleh semua manusia ini apa? Pertama, innal hamda, pujian. Kedua, nikmat. Yang ketiga, mulk, kekuasaan. Jadi berulang kali kita menegaskan, ya Allah, pujian, ya, kenikmatan, kekuasaan itu milikmu ya Allah, milikmu ya Allah. Ah, itu berulang kali. Ini manusia ngejarnya itu, mengejar pujian, mengejar kenikmatan, mengejar kekuasaan. 3 itu. Nah, kita berhadapan sekarang dengan model begini ya, konsep bahwa
agama diajarkan semua sama dan baik. Konsep Tuhan ya ada tapi tidak boleh mengatur. Manusia modern nanti merasa itu. Ya konsep alam, manusia penguasa tunggal, konsep nilai akal manusia yang menentukan. Akal yang menentukan baik buruk ya manusia. Nah, ini dasar. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian kalau kita perhatikan ya dalam apa ini worldview ya. Jangan sampai kita kena nih ya worldview sekuler, worldview modern yang mendidik kita, keluarga kita, anak-anak kita ya sehingga mereka diarahkan untuk murtad dan akhirnya menuhankan manusia. Karena salah dalam konsep pendidikan kita. Nah, kenapa semua ini terjadi ya? Tantangan terberat yang dihadapi umat manusia adalah modern ya. Modernity, the challenge of modernity. Ini yang di buku Lawrence Ekehun ya, judulnya The Dilemma of Modernity. Nah, dia menulis di sini bahwa hampir semua manusia di dunia ini gitu ya, itu hidup dalam alam berpikir barat, alam budaya barat, ya, yang bahkan yang di non-Western world pun, gitu dia bilang itu, has been powerfully influenced and shaped by this culture, ya, as well, through colonialism, trade, and the export of ideology. The modern West has injected components of its own civilization into the indigenous cultures of non-Western societies. Most of the people of this earth are born into the world as children or stepchildren of modernity, whether they like it or not. Nah, ini ya, suka atau nggak suka kata Lawrence Ekehun ini bahwa suka atau nggak suka kita semua ini sekarang menjadi anak kandung atau jadi anak. pas ujiannya nanti. Ujian kan ada semuanya kan? Iya. Baik, Ibu sekalian, ini pengantar tentang pentingnya kajian kita tentang Islamic worldview. Jadi nanti kita akan masuk kajian ke depan tentang konsep-konsep tadi. Ya, bagaimana kita tidak terjebak dalam konsep-konsep worldview modernity atau secular worldview, ya. Kita kuatkan nanti insya Allah ya konsep Tuhan, konsep agama, konsep kebenaran, ya konsep kenabian, konsep wahyu. Ya ini mendasar sekali untuk membentengi dan membentuk diri kita. Jadi bukan, kalau menurut saya itu bukan hanya membentengi ya, untuk nanti membangun ya diri kita, bahkan menyiapkan generasi ke depan dengan pola pikir yang kuat, ya sehingga mereka akan menjadi khairu ummah. Dalam surat Al-Baqarah 143, ya mereka akan menjadi ummatan wasato litakunu syuhada 'alan nas. Menjadi wasit, umat yang menjadi wasit, gitu ya. Wasit umat manusia, ya, menjadi pemimpin umat manusia. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Al-Ustadz. Baiklah Bapak dan Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dan juga kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir secara online. Jika ingin bertanya, mohon kiranya untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Terima kasih. Sekali lagi kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Baiklah Bapak dan Ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya dengan berakhirnya sesi penyampaian materi. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya penyampaian materi tadi, maka setelah sudah kajian bulanan
Islam kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Al Ustadz dan juga terima kasih kami haturkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dan berpartisipasi pada kegiatan kita pada hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, sehat selalu. Terima kasih semuanya, sehat. Alhamdulillah. Mohon pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.